Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga? Disinilah Allah kasih bocoran. Ibarat kita nonton film, ada spoiler, ada ending film tersebut. Apa kata Allah? Kamu lihat kebiasaan mereka waktu hidup di dunia. Apa kebiasaannya? Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Lapang dan sempit kan diri kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Maka Allah anjurkan untuk menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Inilah yang menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga. Ternyata kebiasaannya di dunia suka membantu orang lain, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ali pernah mengamalkan surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 274. Kalau Ali tidak bisa bersedekah di siang hari, dilakukan di malam hari. Kalau Ali tidak bisa bersedekah di malam hari, dilakukan di siang hari. Sirrau wa alaniyah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Makanya dilanjutkan ayat itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dan Ali tidak bersedih hati. Itulah sebabnya harta yang selama ini kita miliki, tanda kutip, pada hakikatnya bukan hak milik, tetapi hak pakai. Makanya Nabi Ibrahim waktu itu tidak dianjurkan oleh Allah menyembelih Ismail, tetapi Nabi Ibrahim dianjurkan oleh Allah menyembelih rasa memiliki Ismail. Nah, kadang kita rasa memiliki tabungan, rasa memiliki harta, rasa memiliki uang, maka Allah berfirman di dalam surah 10, surah Yunus ayat 55, lillahi ma fis samawati wal ard. Semuanya ini baik di langit maupun di bumi, semuanya milik Allah. Nah, kita tidak punya apa-apa. Makanya menyembelih rasa memiliki, potong harta kita 2,5%. Potong harta kita untuk dikorbankan lebih dekat dengan Allah, diinfakkan sebagian harta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Muhsinin, yang terhormat para direksi Bank BTN, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, karena hari ini kita bisa berjumpa wajah, berkait hati, bersambung rasa, berlimpah doa. Mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah SWT, yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang hilang dipertemukan, yang putus disambungkan, bahkan yang konflik keluarga diutuhkan kembali menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Karena memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya salah seorang sahabat. Rasulullah SAW pernah ditanya salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma aksaru ma yudkhilul jannah?" Ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk surga? Rasulullah menjawab, qala at-taqwa wa husnul khuluqi. Orang yang bertakwa dan mempunyai akhlak yang baik. Lantas Nabi ditanya lagi, wasu'ila ma aksaru ma yudkhilun nar. Ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk neraka? Rasulullah menjawab, qala ajwafani, yakni 2 lubang. Yang pertama al-fahmu, lubang mulut, yang kedua al-farju, lubang kemaluan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini kita teringat firman Allah dalam surah 8, surah Al-Anfal ayat 1, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Itulah pentingnya hablum minallah, kemudian dilanjutkan hablum minannas. Hablum minallah, hablum minannas, seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Seperti gula dengan rasa manisnya, seperti tulang dengan dagingnya, seperti benang dengan kapasnya, seperti durian dengan durinya. Jadi tidak bisa dipisah. Kalau ada orang yang tekun beribadah, kemudian akhlaknya tidak bagus, masih sering manipulasi data, suka korupsi, berarti mereka di mata Allah hanya ritual-ritual keagamaan, maka sholatnya masih dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena sholatnya tidak berubah akhlak dan perilakunya. Begitu juga di luar sana, kalau ada orang yang baik, suka membantu keluarganya, tetangganya, temannya, namun mereka tidak sholat, tidak pernah sholat, berarti mereka amalannya 0 di mata Allah, karena tanpa hablum minallah. Karena yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga adalah orang yang bertakwa dan mempunyai akhlak yang baik. Dari sinilah kemudian Allah berfirman di dalam surah 3 surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meraih ampunan dari Tuhanmu. Jadi prioritas pertama kita harus mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tidak masuk surga, karena surga itu seluas langit dan bumi. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa surga itu hanya diperkenankan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga? Disinilah Allah kasih bocoran. Ibarat kita nonton film, ada spoiler, ada ending film tersebut. Apa kata Allah? Kamu lihat kebiasaan mereka waktu hidup di dunia. Apa kebiasaannya? Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Lapang dan sempit kan diri kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Maka Allah anjurkan untuk menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit.
Inilah yang menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga. Ternyata kebiasaannya di dunia suka membantu orang lain, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ali pernah mengamalkan surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 274. Kalau Ali tidak bisa bersedekah di siang hari, dilakukan di malam hari. Kalau Ali tidak bisa bersedekah di malam hari, dilakukan di siang hari. Sirrau wa alaniyah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Makanya dilanjutkan ayat itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dan Ali tidak bersedih hati. Itulah sebabnya harta yang selama ini kita miliki tanda kutip pada hakikatnya bukan hak milik, tetapi hak pakai. Makanya Nabi Ibrahim waktu itu tidak dianjurkan oleh Allah menyembelih Ismail, tetapi Nabi Ibrahim dianjurkan oleh Allah menyembelih rasa memiliki Ismail. Nah, kadang kita rasa memiliki tabungan, rasa memiliki harta, rasa memiliki uang, maka Allah berfirman di dalam surah 10, surah Yunus ayat 55, lillahi ma fis samawati wal ard. Semuanya ini baik di langit maupun di bumi, semuanya milik Allah. Nah, kita tidak punya apa-apa. Makanya menyembelih rasa memiliki, potong harta kita 2,5%, potong harta kita untuk dikorbankan lebih dekat dengan Allah, diinfakkan sebagian harta kita. Karena pertama kali kalau kita mengeluarkan zakat kita, kalau kita mengeluarkan infak kita, pertama kali yang menerima adalah Allah. Karena Allah berfirman di dalam surah 2 ayat 245, Allah itu pinjam, aku pinjam hartamu. Ya, bahasanya pinjam. Bayangkan. Padahal Allah nggak butuh sama hambanya, tapi Allah ajarkan kepada hambanya, aku pinjam hartamu sedikit aja. Untuk apa? Sebagian. Untuk apa? Membantu fakir miskin di mana mereka butuh bantuan. Kalimatnya pinjam. Nah, padahal modal kita nggak punya modal apa-apa. Semuanya modalnya dari Allah. Bapak Ibu bekerja dapat harta ya, miliaran, triliunan, itu semuanya Allah izinkan. Modalnya dari Allah. Makanya sampai Allah mengatakan aku pinjam. Berarti di sini setiap insan, orang yang bertakwa tadi harus mengeluarkan zakatnya 2,5%, harus menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan lebih dekat dengan Allah. Pantas orang bertakwa tadi masuk surga karena kebiasaannya di dunia menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. 70% mubazir. Barang yang kita beli itu perabotan rumah tangga yang kita beli, Bapak Ibu yang saya hormati, umumnya 70% mubazir. Ya kita pakai semua. Coba aja kaki kita hanya 2, sepatunya banyak banget tuh. Sepatu olahraga sendiri, ya kan, sepatu golf sendiri, sepatu jogging sendiri, sepatu kerja sendiri, sepatu jalan-jalan shopping center sendiri, itu berjubel-jubel tuh, numpuk sepatunya. Mungkin ada yang mereknya standar Haspapis, katakanlah begitu ya, itu sudah nggak ada tulisannya, tiap hari dipakai hapes gitu. Itu pun juga dijubel-jubel tuh, numpuk. Baju yang di laundry tahun yang kemarin belum dibuka hingga detik ini masih ada plastiknya, belum dibuka itu, masih kemudian beli lagi, mubazir. Itu baru lemari yang di dalam, belum yang di luar, belum yang di samping, numpuk hartanya, mubazir. Tas yang kita beli juga numpuk, mubazir. Makanya nanti pulang ke rumah
telepon saudaranya, telepon keluarganya, ya kan? Ya ini buat kamu, buat kamu, buat kamu. Akhirnya begitu tinggal sedikit, silakan Bapak Ibu beli lagi. Jangan terus numpuk terus, karena umumnya kalau mau sedekah itu baju tuh bagus semua. Bagus semua, ini kenang-kenangan dari kenang-kenangan waktu saya jalan ke Eropa, kenang-kenangan saya beli di Mekah Madinah. Akhirnya sayang karena bagus. Tapi giliran mau kondangan baju itu jelek semua. Ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, akhirnya beli lagi. Sementara mau sedekah bagus semua, berarti mereka kena penyakit pelit bin kikir alias medit. Nah, orang bertakwa tidak mungkin melakukan itu. Dia selalu menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Pertanyaannya, kenapa kita dianjurkan oleh Allah menginfakkan harta kita baik waktu lapang maupun sempit? Allah jawab dalam surah 59, surah Al-Hasr ayat 7. Kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Berarti mereka juga butuh dibantu. Orang yang tidak pernah mengeluarkan zakatnya, orang yang tidak pernah menginfakkan hartanya, sama dengan makan terus tanpa BAB. Gimana Bapak Ibu kalau makan terus tanpa BAB? Sakit. Sebab itu bagaimana? Dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian makan lagi. Jangan terus makan terus, ya kan? Tanpa BAB sakit. Orang yang tidak pernah zakat, orang yang tidak pernah menginfakkan hartanya, sama dengan makan pisang sama kulitnya. Gimana Bapak Ibu nafsirnya orang yang makan pisang sama kulitnya? Tentu keselak, itu baru makan pisang. Bagaimana dengan makan durian? Oh keren itu. Harusnya bagaimana? Dikupas terlebih dahulu, haknya dimakan. Jangan semuanya dimakan, dibersihkan dulu baru haknya dimakan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang mensucikan dirinya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maka poin yang pertama, kebiasaan orang bertakwa di dunia yang bisa menyebabkan dia masuk surga adalah menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, yang menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga, kebiasaannya di dunia, kata Allah, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Menahan amarah. Orang yang bertakwa itu bisa marah, tapi lebih dominan menahan amarah. Karena marah tidak menyelesaikan masalah, tambah masalah. Kenapa tambah masalah? Karena seharusnya tidak harus marah, tapi kita marah. Dalam Al-Quran dikatakan wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Abu Darda sahabat Nabi waktu itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, coba ajarkan suatu amalan atau hadis engkau ya Nabi, di mana ketika aku amalkan sehingga aku bisa menyebabkan masuk surga. Rasulullah dengan singkat mengatakan, la tahdha walakal jannah, jangan marah, bagimu akan masuk surga. Maka Bapak Ibu tidak perlu marah, terutama suami istri tidak harus marah ketika ada masalah. Kita bisa selesaikan secara damai, nggak perlu marah-marah. Contoh, misalnya di depan ini ada makanan. Tiba-tiba makanan itu dikerumunin oleh semut. Lantas saya marah, kurang ajar semut ini. Ya, makanan belum saya makan semut datang. Akhirnya saya ngambil batu. Saya lempar tuh semutnya. Buah gitu. Ya semutnya nggak kena, yang hancur mejanya, piringnya, dan berantakan.
Seharusnya kita tidak perlu marah. Cukup dengan ambil smoothnya, selesai. Apapun masalah dalam rumah tangga, tidak harus marah. Jadi jangan sampai kita mengurangi ibadah kita ketika marah. Orang yang marah itu yang tadinya wajahnya ganteng jadi jelek. Orang yang marah itu sebagai seorang istri sering marah, yang tadinya wajahnya glowing jadi butek. Karena suka marah. Coba aja Bapak Ibu bercermin ketika marah. Ekspresi wajahnya bagaimana? Gak ganteng, gak cantik. Karena marah. Makanya Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Itulah yang menyebabkan orang pertama tadi masuk surga. Poin yang ketiga, yang bisa menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Konsep Islam itu bukan minta maaf, tetapi memberi maaf. Si fulan punya salah, mereka belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Kata maaf berasal dari kata al-afu, artinya menghapus. Menghapus ketersinggungan, mangkel, enek, mau muntah, nggak suka, itu sudah dihapus karena kalimatnya memaafkan. Nah, dahulu pernah terjadi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini punya sepupu namanya Mistah bin Usasa. Nah, Mistah bin Usasa ini ekonominya lemah, tapi tiap hari dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Mistah bin Usasa menyebarluaskan berita hoax di mana Aisyah itu berbuat mesum, Aisyah itu berbuat serong. Akhirnya sekitar kota Mekah dan Madinah mereka dengar bahwa Aisyah itu berbuat mesum, istri Nabi dan anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Lantas Abu Bakar As-Siddiq marah, tidak membantu ekonomi Mistah bin Usasa, dan dia tidak memaafkan kesalahan Mistah bin Usasa. Baru kemudian Abu Bakar dipanggil oleh Nabi. Kemari ya Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum? Apakah kamu tidak senang bahwa Allah akan mengampuni dosamu? Tentu aku senang. Maka mulai hari ini maafkan kesalahan Mistah bin Usasa dan bantulah ekonomi Mistah bin Usasa. Kemudian Allah turunkan surah An-Nur surah 24 ayat 22. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan bersumpah tidak membantu saudara-saudaranya, kaum kerabatnya, orang-orang miskin, orang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, dalam mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum? Apakah kamu tidak senang bahwa Allah akan mengampuni dosamu? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan turun ayat ini, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memaafkan kesalahan Mistah bin Usasa dan tetap membantu ekonomi Mistah bin Usasa. Sampai meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq tidak ada dendam dan dengki sampai meninggal. Dikabarkan oleh Nabi di hadisnya, Abu Bakar As-Siddiq telah masuk surga tanpa dihisab bersamaku. Begitu kata Nabi. Karena tidak ada dendam dan dengki. Maka hari ini kita yakin pasti bisa memaafkan kesalahan orang lain. Selamat tinggal dendam, selamat tinggal dengki. Dan hari ini kita yakin bisa menjadi orang-orang bertakwa. Maka Allah berfirman di dalam surah 7 Al-A'raf ayat 199, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain berbuat baik. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Perbuatan orang bertakwa tadi, yang pertama menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit,
Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Perbuatannya disebut ihsan. Makanya ayatnya dilanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang berbuat baik. Dan Allah itu senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Ihsan. Di mana ihsan Allah jelaskan di dalam surah 51 ayatnya ayat 15 sampai 19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma'atahum rabbuhum. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu masuk di dalam taman-taman surga. Coba Bapak Ibu kebayang nggak? Orang yang bertakwa masuk di dalam taman-taman surga. Di dalam taman surga itu wa'uyun, ada mata air. Akhidina ma'atahum rabbuhum, sambil mengambil pemberian dari Tuhan mereka. Lantas mereka sibuk dengan kesenangan bersama pasangannya. Begitu dalam surah Yasin surah 36 ayat 55 sampai 56. Sibuk dengan kesenangannya bersama pasangannya di surga. Lantas apa yang menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga? Sekali lagi Allah kasih bocoran. Apa bocorannya? Kamu lihat kebiasaan mereka waktu hidup di dunia. Apa kebiasaannya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada pasangan suami istri, berbuat baik pada keluarganya, berbuat baik kepada koleganya, temannya, tetangga jauh, tetangga dekat. Semuanya dia berbuat baik sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Pantas dia masuk surga karena dia selalu berbuat baik. Kenapa orang bertakwa tadi berbuat baik? Karena Allah sudah jelaskan di dalam surah 7 ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Pantas dia masuk surga. Yang kedua, apa kebiasaan orang bertakwa tadi masuk surga? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, berarti melaksanakan sholat tahajud. Jadi Rasulullah ini sudah dijamin masuk surga. Ya sholat tahajud di malam hari sampai bengkak kakinya. Begitu kata Aisyah. Umatnya bangun tidur, matanya yang bengkak. Kenapa? Banyakkan tidur. Jadi kita dengan Nabi beda dikit. Kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Senderan ngaji tidur, kelihatan khusus tapi tidur. Tapi nggak di sini, mungkin di Kerawang kali ya. Sini sih melek semua, subhanallah. Jadi kita beda dikit. Jadi kalau Nabi dikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita dikit-dikit makan, gitu, hebat tuh. Makanya Nabi sakitnya hanya panas dingin meninggal. Umatnya diborong semua penyakit, bengek, ampok, vertigo, asam urat, linu-linu, jantung, waduh, cuci darah, semuanya diborong. Kenapa? Ngawur makan. Nabi mengamalkan surah 80 ayat 24, "Falyanzuril insan illa ta'ami." Dalam manusia memperhatikan makanannya. Maka Nabi kuat sholat tahajudnya. Kenapa? Nggak ngawur makan. Standar kalau udah kenyang selesai. Ini umatnya makan semuanya. Luar biasa. Saya yakin kita pasti bisa ya, mencari maisha yang halal, kemudian makan makanan yang bergizi. Begitu dalam Al-Quran jelaskan. Surah 2 ayat 168 dan surah 2 ayat 172. Apalagi kebiasaannya yang ketiga, kamu lihat kebiasaan mereka, wabil asharihum yastaghfirun. Dia memohon ampun di waktu sahur sambil menunggu azan subuh beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa kami. Siapa tahu nih doa-doa yang paling terakhir. Terus begitu.
wabil asharihum yastaghfirun di ayat 18-nya. Dan terakhir ayat 19-nya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak, baik fakir miskin yang minta-minta maupun tidak dapat bagian. Berarti empati dan peduli sosialnya ada orang bertakwa, pantas dia masuk surga. Inilah ciri-ciri orang masuk surga. Yang terakhir ditutup, bagaimana ciri-ciri orang masuk neraka? Hanya dua kata Nabi. Dalam hadis hanya dua. Ajwafani, ini dua lubang. Yang pertama al-fahmu, lubang mulut. Yang kedua al-farju, lubang kemaluan. Ya, lidah memang tidak bertulang, tapi begitu bicara kadang menyakitkan. Mungkin mulutnya diam tapi tangannya ngetik langsung. Kurang ajar juga loh. Nah, ini yang menyebabkan mereka membuat masalah karena lisannya dan kemaluannya. Ini yang bisa menyebabkan mereka paling banyak masuk neraka. Sudah punya istri masih berzina, ya kan? Harusnya ada istrinya, ternyata. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka menurut hadis Nabi tadi adalah lisan dan kemaluan. Ternyata orang yang khusyuk sholatnya diantara menjaga apa? Lisannya dan kemaluannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Begitu. Baik, saya kira demikian. Barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Sudah jam 1 ya, kurang 10 menit. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Insya Allah tinggal action. Ada pertanyaan? Kita sharing di sini. Karena hari ini materinya ciri-ciri penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paus. Maksudnya Paulus. Iya ya, oke. Bisa masuk surga gitu maksudnya. Oke, baik. Yang disebut Paus atau Paulus itu, dia akan bisa masuk surga apabila dia bertobat dan masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, ya tidak masuk surga. Karena yang masuk surga itu orang yang muttaqin, orang yang beriman, ya kan? Itu. Ya, yang masuk neraka kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum zolimin, kaum kafirin. Nah, diantaranya yang Bapak tanyakan tadi, Paus itu. Dia termasuk kaum musyrikin. Amalannya zero di mata Allah. Walaupun suka membantu fakir miskin, kemudian membantu memberangkatkan orang-orang pergi haji dan umroh, maka amalannya kata Allah dalam surah 14, surah Ibrahim ayat 18, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomat. Amalan-amalan orang kafir itu seperti karomat, seperti abu. Sudah seperti abu, nistaddat bihi rihu, ditiup angin. Kapan? Fi yaumin asif, pada waktu angin yang kencang, lenyap. Maka sedikit pun tidak dinilai oleh Allah. Mereka calon penghuni neraka apabila mereka belum bertobat kepada Allah. Sampai meninggal belum tobat kepada Allah, neraka yang paling bawah. Kata siapa? Firman Allah dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru, kan begitu. Wasiqal ladzina kafaru rabbihim jahannama zumaro. Orang-orang yang kafir itu masuk neraka jahanam tuh berombong-rombongan. Begitu, berdesak-desakan. Jadi tidak ada selamat datang masuk neraka. Dan mereka memang
berdesak-desakan masuk neraka, berombong-rombongan. Saya kira begitu ya Pak ya. Jadi paus sampai meninggal belum tobat, itu udah jelas masuk neraka menurut firman Allah. Dan sedikit pun amalannya nggak dinilai oleh Allah, nggak dihisap. Apa yang dihisap? Langsung di end, langsung neraka, nggak perlu dihisap lagi, karena dia termasuk kaum kafirin, kaum musyrikin. Maka beruntung bagi kita sebagai seorang muslim, beruntung kita sebagai seorang yang beriman, beruntung kita sebagai orang bertakwa, dan pintu surga satu langkah masuk surga itu sudah terbuka. Begitu ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Kalau kita mendoakan mereka yang non-muslim, itu hukumnya gimana? Baik, pertanyaannya, sudah meninggal atau masih hidup? Kita udah lama lost contact nih, entah dia masih hidup atau dia udah mati. Oke, baik. Kalau masih hidup, boleh. Ya Allah, bukalah pintu hati teman saya yang Kristen itu, supaya mereka bertobat kembali kepada ajaran yang benar. Boleh didoakan. Tapi kalau sudah meninggal, nggak boleh. Rasulullah SAW ya kan pernah didatangi salah seorang anak daripada dedengkot munafik di zamannya Nabi ya, namanya dedengkot munafik itu. Kemudian anaknya dedengkot munafik ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal. Maukah engkau menyolatkan, maukah engkau datang menjenguk jenazah ayahku? Mau, kata Nabi. Maukah engkau memandikannya? Mau, kata Nabi. Maukah aku melepaskan baju engkau ya Nabi buat kain kafan ayahku? Mau. Yang terakhir, maukah aku menyolatkannya? Mau. Akhirnya Nabi datang. Begitu Nabi datang, memandikannya, kemudian melepas gamisnya, buat kain kafannya, dedengkot munafik tadi. Setelah itu baru kemudian Rasulullah mau berdiri untuk sholat jenazah. Lantas ditegur oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, dia meninggal dalam keadaan munafik. Ya tapi kan dia manusia. Tidak ya Nabi, dia munafik, haram kita menyolatkannya. Daripada debat tebel, diturunkanlah firman Allah surah 9 ayat 84. Janganlah kamu menyolatkan orang-orang yang mati selama-lamanya, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya berdoa selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka termasuk meninggal dalam keadaan munafik. Coba, kan ada di gadgetnya, ada Al-Qurannya kan? Ya coba aja buka surah 9 ayat 84. Nanti dikira kata saya kan? Iya, nanti dikira kata saya. Firman Allah itu jelas, diharamkan kita menyolatkannya dan mendoakannya. Udah ketemu belum? Coba dibaca terjemahnya, mohon maaf. Yang kenceng. Iya. Janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk mereka yang mati, di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Janganlah engkau berdiri mendoakan dan sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mati dalam keadaan fasik. Yes, jelas kan? Maka haram. Tapi toleransi yang dibangun oleh Nabi jelas Bapak Ibu. Dia datang memandikannya. Kemudian memberi gamisnya buat kain kafannya. Tapi begitu sholat ada garis demarkasi, nggak bisa. Air dan minyak nggak menyatu. Makanya dari awal saya katakan, kalau para pejabat mengatakan begitu salam kemudian ditambah lagi Om Swastiastu Namo Buddhaya, haram hukumnya, nggak boleh. Sudah jelas ayatnya. Ada ayat sindiran bagi kita di surah 29 itu. Ayatnya 25. Nanti Bapak referensi itu. Ya kan, sembahan-sembahan mereka itu kamu sembahan-sembahan mereka kemudian kamu memuja mereka itu kan hanya supaya mereka hanya kasih sayang aja, supaya nggak enak itu. Padahal nggak bisa, haram. Jatuhnya kalau misalkan Om Swastiastu itu namanya apa? Mengakui bahwa Sang Hyang Widi itu juru selamat.
berarti jatuhnya apa? Musyrik. Kalau jatuhnya musyrik, maka turunlah surah 39 ayat 65 sampai 66. Ya kan begitu. La in asrakta la yakhbatana amaluka. Jika kamu mempersekutukan Allah, la yakhbatana amaluka. Hapuslah amal-amalmu dan di akhirat kamu termasuk orang yang merugi. Habis. Begitu juga surah 5 surah Al-Maidah ayat 5. Barang siapa yang kafir sudah beriman, maka hapuslah amal-amalmu dan di akhirat kamu termasuk orang yang merugi. Jadi ketika tetangga kita orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha atau percaya sama Darmo Gandul, Katulucu, Suntuluyo, ya kan begitu. Boleh nggak datang? Boleh. Hanya turut berduka cita. Yang tidak boleh mendoakannya, menyolatkannya. Jangan terus kita nggak enak ya semoga husnul khotimah. Gimana husnul khotimah? Husnul khotimah nggak bisa. Ada garis demarkasi. Dibantu iya, tapi mendoakan nggak boleh. Tadi surah 9 ayat 84. Jangankan begitu, Nabi sendiri pun ditegur oleh Allah. Ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan musyrikin, lantas kemudian Nabi memohon kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ampunilah pamanku, dia baik sama aku. Ampuni dia ya Allah. Lantas Allah turunkan surah 9 ayat 80. Ya Muhammad, walaupun kamu berdoa 70 kali, gak aku ampuni karena pamanmu meninggal dalam keadaan musyrik. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada ayahnya, gak connect gitu. Kenapa? Karena ayahnya dalam keadaan musyrik. Maka Allah turunkan surah 9 ayat 113 sampai 114. Berarti mereka gak sampai doanya karena orang tuanya musyrik meninggalnya. Saya kira demikian ya. Jadi mendoakan boleh ketika masih hidup, tapi kalau sudah meninggal nggak boleh. Jadi surah 9 ayat 84 tadi. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kita berdoa sejenak, semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Panjang umur dan berkah, rezekinya lancar dan berkah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, yang sakit diangkat oleh Allah penyakitnya, sembuh total dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berjuang. Semoga Allah tetap bersama kita dan selamat melanjutkan aktivitas dan pastikan kita tetap di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.